Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kok malah mati? Maya kemana sih? Ajeng terlihat khawatir bercampur kesal. Kamu tenang dulu ya, kita langsung pulang aja. Soalnya juga mama nelpon gitu gak diangkat, ujar Abi menenangkan. Mereka gagal mampir berbelanja, langsung bertolak ke rumah setelah mendapat kabar kurang mengenakan tentang putri kecilnya. Jelas Ajeng mulai panik ketika ponsel Maya malah tidak aktif sama sekali. Mas, gimana? Kok gak bisa? Ajeng hampir menangis mengingat putrinya bersama orang lain. Kamu yang tenang ya, kita bentar lagi sampai rumah, ujar Abi yang sebenarnya juga sama-sama khawatir. Abi kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan lebih. Begitu sampai rumah, Ajeng langsung menanyakan pada orang rumah dan ternyata putri kecil mereka belum pulang. Mas, Ruby dibawa kemana sih? Ini nggak bener, udah sore dan lama gini belum pulang. Aku tuh inget banget pas tadi mau pergi lagi tidur mas. Udah aku titipin sama mbak, ada mbok juga kayak biasanya. Ajeng jelas mulai tak tenang. Abi masuk ke ruang kontrol mengecek rekaman CCTV hari ini. Tidak ada aktivitas yang mencurigakan yang ditampilkan oleh kamera pengawas seharian ini. Siang sekitar pukul 2 lewat, Ruby dalam gendongan Maya keluar pagar, tidak membawa apapun. Menurut Mbok Inah, asisten rumah tangga lainnya, Ruby sedikit rewel lalu dibawa ikut keluar membeli sesuatu. Hingga petang ini bocah 2 tahun itu belum kembali dan asisten rumah tangga yang membawanya tidak bisa dihubungi. Gimana mas, Ruby di mana? Ajeng mulai menangis. Perempuan itu tidak bisa membayangkan terjadi hal buruk pada putrinya. Kita coba cari ya lewat Google Maps. Semoga ada jalan di mana Ruby, ujar Abi menenangkan istrinya yang sudah menangis sedari tadi. Abi juga menghubungi Pras untuk membantunya dalam pencarian. Hilangnya Ruby dari rumah jelas membuat geger. Ajeng dan Bu Warsah ikut juga dalam satu mobil. Berhubung belum 24 jam, mereka tidak bisa menghubungi polisi. Mobil terus melaju sesuai petunjuk GPS dalam peta. Tempat yang belum begitu jauh dari rumah. Pras menghentikan mobilnya setelah sampai pada titik objek yang tergambar di layar. Seharusnya di sekitar sini, tapi kok tempatnya tanah lapang gini? Ujar Pras menyusuri jalanan sekitar begitu turun dari mobil. Pak, ini ponselnya di sini. Pekik Pras menemukan ponsel yang diduga milik Maya. Iya benar, ini ponselnya Mbak Maya. Kemana orangnya? Ajeng meneliti benda pipih itu yang tak asing lagi. Jelas punya Maya. Masalahnya orangnya mana dan Ruby dibawa kemana. Pencarian terus dilakukan hingga malam. Sayang sekali tidak mendapatkan hasil apapun. Membuat satu keluarga dibuat tidak tenang. Apalagi Ajeng yang terus menangis. Membuat Abi ikut panik dan tak tega. Kekhawatiran itu terjadi semalaman karena belum juga ada kabar. Bahkan satu rumah tak ada yang istirahat menunggu keajaiban kabar. Mas, aku gak mau pulang, mau ikut nyari sampai anak kita kembali dalam pelukan, ujar Ajeng yang enggan beristirahat. Tunggu di rumah sayang, biar aku sama orangku yang nyari. Tunggu kabar dari kami, kamu istirahat di rumah sama mama, ujar Abi membujuk istrinya untuk stay di rumah saja menunggu kabar. Enggak mas, aku gak bisa tenang, Ajeng jelas menolak. Ia belum pernah terpisah dari Ruby barang sejenak pun, apalagi hingga semalam. Ibu mana yang tenang? Ajeng jelas khawatir dan tak bisa tenang sedikit pun. Bisa diem gak sih? Diem! Bentak Vivi pada bocah kecil itu yang terus menangis. Perempuan itu dibuat stres sendiri dengan gadis kecil yang diduga anak mantan suaminya. Seharusnya anak itu menjadi putrinya dan mereka hidup bahagia tanpa Ajeng. Namun skenario telah berubah dan semua kacau
gegara kemunculan Hanan yang begitu tiba-tiba waktu itu. Gue benci banget sama ibu dan om loh yang songong itu. Nangis aja terus, gue bakalan bales, jawab Vivi seenak kata. Rasa kesal dan benci sudah mendarah daging gegara ditolak Abi. Hidupnya kacau luar biasa setelah pria itu memutuskan perceraian. Berharap pria itu mendapatkan kehancuran yang sama. Beruntung masih selamat dengan kecelakaan maut itu. Vivi hendak memukul gadis kecil yang sedari tadi rewel itu. Namun urung, hati kecilnya terusik. Ia mungkin tak segan melukai, bahkan berbuat kejam secara halus pada manusia dewasa. Namun mendadak ia mempunyai rasa tidak tega melukai gadis kecil itu yang terlampau lucu. "Diam, minum susunya, mau pulang ke rumah papa kan?" sentak Vivi gemas dan stres sendiri lantaran gadis kecil itu tak kunjung berhenti menangis. Sementara perempuan yang mengasuh Ruby sudah Vivi evakuasi lebih dulu dengan mengamankan untuk pulang ke kampung halaman atau maut akan menghampirinya jika membuka tabir penculikan ini. Sayangnya keputusan itu malah membuatnya pusing kepala lantaran Vivi tak bisa mengurus bayi, setidaknya sampai besok pagi sebelum perempuan itu menyusun strategi lain untuk memeras Abi. Sementara Abi dan Ajeng sendiri masih mencari putri mereka tanpa kepastian. Suara tangisan Ruby yang terkirim lewat nomor gelap ke ponselnya jelas membuat pria itu dan juga Ajeng syok. Putrinya dalam bahaya dan tidak lain dan tidak bukan. Vivi menghubunginya meminta imbalan uang yang besar. Tindakan Vivi kali ini sungguh tak termaafkan. Abi yang sempat merasa kasihan jika Vivi benar-benar sakit, sekarang bahkan hilang respek karena ulahnya yang begitu kejam. "Jangan sakiti anak saya, jahat kamu Vi," sentak Ajeng di balik telepon. Suara Ruby yang tengah menangis semakin membuat perempuan itu nelangsa. Abi pun bertindak cepat. Ia lebih baik kehilangan uang daripada Ruby sampai kenapa-napa. Sayang sekali Vivi meminta penebusan yang terlalu besar, sedang transaksi malam hari. Jelas tidak mungkin Abi mengambil uang. Tentu saja bank tidak beroperasi. "Saya mau uangnya besok kamu siapkan. Jangan coba-coba menghubungi polisi atau kamu akan mendengar kabar Ruby tidak baik-baik saja," ancam Vivi lantang. Semua keluarga jelas panik. Ajeng yang sudah ketakutan terjadi hal buruk pada Ruby, mengingat perempuan itu terlalu kejam bila diingat sepak terjangnya dulu. Abi sebagai ayah tak kalah panik, walaupun ia mencoba untuk tetap tenang, berpikir dengan caranya. Sejujurnya, ia begitu takut terjadi sesuatu dengan putrinya. Malam terasa semakin panjang. Tidak ada yang tidur di kediaman Abimanyu. Semua nampak gelisah menanti siang. Tentu saja kabar Ruby yang paling dinantikan. Sementara Vivi tertidur sendiri, membiarkan Ruby berkeliaran sendiri setelah memberikan susu. Tidak peduli setelah Ruby terdiam, Vivi pun melempar tubuhnya ke kasur untuk tidur. Sedangkan Ruby kecil yang sudah kenyang dan belum begitu paham akan bahaya bermain sendiri tanpa pengawasan. Gadis kecil itu melakukan banyak hal dengan kesibukannya versi bayi yang entah apapun dijadikan mainan. Pagi datang begitu cepat untuk Vivi. Perempuan itu sudah menyusun strategi dan mengatur jadwal pertemuannya di suatu titik yang tak jauh dari tempatnya sekarang. Sementara Abi diam-diam jelas lapor polisi. Kali ini tak termaafkan. Dia sudah menyiapkan sejumlah uang cash sesuai permintaan sang mantan sebagai alat penebusan. Ajeng dan Bu Warsa pun ikut serta dalam satu mobil. Mereka tengah menunggu keberangkatan untuk menjemput putri kecilnya dengan harapan besar. Air mata Ajeng bahkan hingga mengering pagi ini. Ia menolak makan hanya untuk sekedar mengisi tenaga pagi ini.
Abi jelas yang dirundung khawatir. Pria itu bisa merasakan bagaimana takutnya diri ini dan keluarga sekarang bila Ruby tak kunjung dalam pelukan.